Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langka di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah suka duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita semuanya. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Jemaat berdiri. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selas. Marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dan kasih-Nya. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. dan menyertai saudara juga. Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, yang memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama kembali beribadah di akhir tahun pada hari ini. Biarlah saudara, cinta kasih Tuhan selalu membuat kita teringat bahwa kita dipeliharakan di sepanjang tahun 2021 ini. Sehingga dengan tenang dan sabar kita akan melewati tahun ini dengan iman percaya
bahwa Tuhan akan beserta dengan kita selama-lamanya. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan mengeluh, serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang membimbingmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdoa, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan di saat malam hari ini. Kami membawa semua dosa kami yang sudah kami lakukan di tahun 2021 ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak luput dari namanya kesalahan dan celah. Seringkali kami harus akui juga bahwa kami sudah mengerti kebenaran tetapi kami melanggarinya. Kiranya Tuhan bermurah hati bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk belajar bagaimana berjuang melawan kedagingan kami dengan pertolongan dari Roh Kudus agar kami dikuatkan dan dimampukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan melingkupi kami semuanya, mengampuni kami dari dosa-dosa dan celah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada di dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam Injil Yohanes 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan
selalu ku sambut cintamu, Yesus terangmu pelita hatiku. Jangan kegelapan menguasaiku, Yesus terangmu pelita hatiku. Biar selalu ku sambut cintamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Kita arahkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bersama di akhir tahun 2021. Perjalanan kami, perjalanan yang patut kami syukuri, karena kami boleh ada di hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersama di dalam ibadah ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang memampukan kami selama ini, menerangi kami selama ini di dalam perjalanan kami di tahun 2021. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Kami mau terus dituntun dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan dalam ibadah tutup tahun ini 31 Desember 2021 diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah tema yang sangat penting di dalam kita menutup tahun dan menyongsong tahun yang baru. Dipimpin terang Kristus. Dipimpin dalam terang Kristus menjadi tema yang sangat penting, sangat kita butuhkan di dalam perjalanan kita.
Tahun 2021 adalah tahun yang tidak mudah. Saya percaya bagi kita tidaklah mudah. Bahkan tahun 2020, sebuah tahun di mana perjalanan itu sudah mulai terasa berat. 2021 menjadi perjalanan yang semakin tidak mudah. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah kebingungan kita, karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berhadapan dengan situasi yang tiba-tiba berubah dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun yang berat, tahun yang tidak mudah, tahun yang kadang membuat kita tidak bisa melihat jauh, kita masih bisa ternyata menapaki hari demi hari, satu langkah demi satu langkah. Kita nggak tahu apa yang akan ada di depan kita. Di perjalanan 2021 kita nggak pernah tahu. Satu pandangan yang panjang kita tidak bisa pastikan. Tetapi ternyata hari ini kita bisa menapaki sampai di akhir tahun 2021. Saya mau menggambarkan bahwa kehidupan kita di tahun 2021 seperti perjalanan yang hanya diterangi oleh lilin. Kita di tahun 2021 ibaratnya kita berjalan hanya diterangi oleh sebuah lilin di tangan kita masing-masing. Kita hanya memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan-jalan kita. Seberapa jauh langkah yang bisa diterangi oleh lilin ini? Tidak banyak. Bahkan mungkin hanya satu langkah ke depan yang hanya bisa diterangi oleh lilin ini ketika kegelapan begitu gelap. Di tahun pandemi 2021, mungkin gambaran yang paling mudah untuk kita pakai adalah kita hanya melangkah satu langkah demi satu langkah. Terang itu tidak membawa kita jauh melihat ke depan. Tetapi terang itu hanya melihat satu langkah di depan. Lalu satu langkah di depan kembali. Dan satu langkah ke depan berikutnya. Sampai kemudian kita sampai di penghujung, di akhir 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang kita syukuri. Itulah yang kita lihat. Betapa terang itu sungguh sudah memimpin hidup kita. Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, "Akulah terang dunia," adalah pribadi yang sungguh-sungguh kita rasakan kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Dan ini menjadi kekuatan kita untuk menapaki tahun yang baru. Ketika kita bisa mengakhiri dan melihat sebuah berkat di akhir tahun ini, maka saya percaya Bapak Ibu dan saya akan bisa melihat sebuah perjalanan dalam kekuatan dan pengharapan. Perjalanan ke depan akan bisa kita tapaki dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali melihat kepada apa yang dikatakan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebuah hal yang penting yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam situasi saat itu. Setelah peristiwa seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dibawa kepada Yesus yang hendak dihakimi oleh orang-orang ahli Taurat saat itu. Sebuah situasi yang kemudian berlanjut dengan apa yang Yesus katakan. Akulah terang dunia. Sebuah kalimat, sebuah hal yang tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang menolak Yesus waktu itu. Dan penolakan inilah yang menjadi persoalan, sehingga mereka tidak bisa mengerti apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ungkapan ini mau membawa kita melihat bahwa sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa pelayanan Tuhan Yesus, orang banyak itu melihat
sebuah hidup yang mulai hadir dalam damai sejahtera. Melalui Tuhan Yesus sebenarnya orang banyak melihat bahwa sungguh pelayanan Yesus menjadi sebuah hal yang membukakan mata hati mereka, rohani mereka. Tetapi Yesus berhadapan dengan orang-orang yang menolaknya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, terang ini bukan sesuatu yang kemudian secara otomatis menerangi semua orang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan barang siapa mengikut aku. Artinya Tuhan Yesus tidak memaksa orang. Tuhan Yesus tidak memaksa orang-orang yang ingin berjalan dengan caranya sendiri. Tuhan Yesus tidak memaksa orang-orang untuk menerima Yesus Sang Terang. Inilah hal yang penting, inilah yang kita temukan di dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Persoalan yang mendasar dengan demikian di dalam ungkapan Tuhan Yesus kepada orang banyak ini. Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Persoalan yang krusial dalam hal ini yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, hal yang krusial, hal yang penting adalah bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia, maka orang yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Sebuah hal yang mau mengajak orang banyak melihat bahwa terang itu tidak memaksa. Terang itu tidak akan membuat mereka kemudian menjadi silau dan kemudian merasa sakit dengan silau sinar itu. Tetapi terang itu hendak memimpin mereka, dan kalau mereka tidak ingin dipimpin oleh terang itu, maka terang itu juga tidak akan memaksa. Kalau mereka tidak tahu, maka mereka bisa belajar banyak hal dari Sang Terang. Tetapi persoalan yang dimunculkan dalam teks Injil Yohanes bukan persoalan tidak tahu, tetapi tidak mau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di sekeliling Yesus yang melihat pelayanan Yesus saat itu. Mereka adalah orang-orang yang bukan tidak tahu, tetapi mereka terus tidak mau. Disinilah kita belajar bagaimana hidup Bapak Ibu dan saya bisa menjadi hidup yang dipimpin oleh Sang Terang, dipimpin oleh terang Kristus. Tuhan Yesus ingin mengajak Bapak Ibu dan saya melihat dan memeriksa diri kita, memeriksa hati kita. Apakah hati kita sesungguhnya adalah hati yang mau terbuka, hati yang mau melihat bahwa pimpinan Tuhan jauh lebih baik, dan pimpinan Tuhan sudah terbukti sepanjang tahun 2021 menjadi pimpinan dalam kehidupan kita yang sangat menguatkan dan memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Martin Luther pernah berkata demikian. Martin Luther mengatakan ada dua macam orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang kepada Tuhan dia berkata, jadilah kehendakmu. Itu adalah orang Kristen jenis pertama. Orang Kristen yang berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu. Dan orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen yang kepadanya Tuhan berkata. Tuhan berkata kepadanya, jadilah kehendakmu. Inilah situasi kira-kira yang bisa kita lihat di dalam teks Injil Yohanes pasal 8. Tuhan Yesus mau mengatakan
bahwa dia adalah terang dunia, dan terang itu tidak memaksa orang. Terang itu tidak akan menyilaukan mereka. Tetapi terang itu membawa mereka untuk menyadari bahwa mereka sesungguhnya ada di dalam kegelapan. Ada kegelapan di dalam hati mereka, ada persoalan di mana mereka tidak mau, bukan tidak tahu, tetapi mereka tidak mau. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ada sebuah persoalan di hati mereka. Ada sebuah persoalan di dalam pikiran-pikiran mereka. Sehingga mereka menolak Yesus sang terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita seringkali pasti berhadapan dengan segala masalah. Tetapi kita perlu sadar, ketika masalah itu terjadi, masalah itu menghimpit kita. Seringkali masalah itu ketika kita lihat dari sisi dan perspektif rohani, maka persoalan itu justru seringkali menjadikan kita mengalami berkat. Inilah terang itu. Di dalam pergumulan hidup kita justru seringkali menemukan kekuatan yang gak pernah terbayangkan. Kekuatan yang tidak pernah kita pikirkan. Kekuatan yang tidak pernah kita alami. Dan inilah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, akulah terang dunia. Bukan berarti lalu seluruh perjalanan kita menjadi beres. Tidak. Pergumulan tetap ada. Tetapi kita tidak berjalan dalam kegelapan itu. Kita melihat sebuah terang yang menuntun kita. Kita melihat sebuah terang yang menuntun dan memandu kita. Terang yang menjadi tujuan kita. Sehingga kita tidak berjalan kepada kegelapan yang semakin pekat, semakin kelam dalam hidup ini. Saya percaya dalam perjalanan Bapak Ibu di tahun 2021 ada banyak perjalanan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang terjadi. Tetapi justru ketika Bapak Ibu ada di dalam masalah itu, di dalam pergumulan itu, justru Bapak Ibu menemukan kekuatan, menemukan pertolongan yang gak pernah bisa dibayangkan, menemukan berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Inilah hal yang saya rasa penting untuk kita hayati dan kita renungkan hari ini di akhir tahun 2021. Kita diajak untuk menoleh ke belakang. Kita diajak untuk menengok sebentar ke belakang. Menghitung berkat-berkat Tuhan. Dalam pergumulan kita. Dalam persoalan kita. Dalam segala hal yang berat untuk kita jalani. Kita diajak untuk menoleh ke belakang dan kemudian menemukan ada banyak ternyata berkat Tuhan. Ada banyak hal pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang teolog bernama Matt Candler berkata begini, hati dari masalah, hati dari seluruh masalah kita adalah masalah hatimu. Matt Candler bermain kata dalam tulisannya. Matt Candler mengatakan, hati dari masalahmu adalah masalah hatimu. Matt Candler mau mengatakan bahwa inti dari persoalan dalam hidup ini, inti dari segala pergumulan hidup kita adalah hatimu sendiri. Inti dari hal utama pergumulan hidupmu adalah hatimu. Jadi seringkali persoalan itu menjadi persoalan yang menghimpit kita. Karena hati kita mengizinkan masalah itu menghimpit kita.
Seringkali masalah itu menjadi beban yang begitu berat. Karena hati kita mengizinkan masalah itu menghimpit dan menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Hati kita menjadi sumber persoalan ketika kita tidak mau berpaling, melihat, dan berjalan dengan Yesus Sang Terang. Kalau Matt Candler berkata bahwa hati dari masalah kita adalah hatimu, masalah dalam hatimu, itu adalah inti dari masalahmu. Henry Nouwen berkata hal yang serupa. Henry Nouwen berkata, kegelapan paling gelap itu adalah kegelapan di dalam hatimu. Hal yang serupa bukan? Kita diajak untuk melihat. Kalau kita melihat dan berkata bahwa Yesus adalah terang dunia, kita bisa berkata dengan bibir kita bahwa Yesus adalah terang dunia, tapi belum tentu hati kita melangkah bersama dengan Sang Terang. Belum tentu hati kita diterangi oleh Sang Terang. Dan itulah yang dikatakan oleh Henry Nouwen. Henry Nouwen mengatakan orang yang dipimpin oleh Allah, orang yang dipimpin oleh terang Sang Kristus itu bermula dan berawal dari kesadaran kegelapan yang paling gelap di dalam hatinya. Kegelapan di dalam hatinya ketika diterangi oleh Kristus, maka di saat itulah dia berjalan dalam pimpinan terang Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika persoalan dalam hidup kita di tahun 2021 sudah bisa kita lewati, tahun yang baru 2022 pasti juga dengan persoalan yang ada. Hati-hatilah dengan hatimu. Kalau kita berkata hari ini, kita berdoa dan meminta pada Tuhan, Tuhan pimpin aku dalam terang-Mu. Ya Kristus, pimpinlah aku dalam terang-Mu. Perhatikan dengan seksama hatimu. Karena kegelapan yang paling gelap ada di dalam hatimu sendiri. Kalau Kristus memimpin hidupmu, maka Kristus akan memulai dengan hatimu. Kristus adalah terang dunia. Ini bukan persoalan tidak tahu atau tahu. Kalau tidak tahu, kita bisa membaca, kita bisa belajar tentang Kristus yang adalah terang dunia. Tetapi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, persoalan yang diinginkan oleh Kristus adalah engkau mau atau tidak mau. Kristus Sang Terang akan memimpin hidup Bapak Ibu dan saya. Ketika hati kita berkata, aku mau, dituntun dan diterangi oleh Kristus. Selamat menyongsong tahun yang baru. Selamat menghayati berkat-berkat Tuhan di tahun 2021 yang sudah kita lewati. Tuhanlah kekuatan kita yang sudah menghantar kita sampai di akhir tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di kesempatan ini. Sebab kami semuanya bisa mendengarkan firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Hadian Tanwikara. Biarlah firman ini mengingatkan kami semuanya untuk tetap teguh dan tegar, untuk tetap hidup benar di tahun yang baru dan mensyukuri di tahun ini. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, bahkan juga yang mendengarkan YouTube pada malam hari ini, bahkan juga untuk gereja kami, bahkan untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan pakai semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di akhir tahun ini kami sungguh-sungguh bisa bersyukur dan tetap melihat karya-Mu, melihat anugerah-Mu yang tidak bisa dituliskan dan dibahasakan dengan apapun, sebab terlalu dalam dan terlalu luas
cinta-Mu kepada setiap kami. Engkau berkati kami selalu Tuhan, di dalam kasih yang ajaib yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan semua kami. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini Tuhan, dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaka yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Ambarwati Waluyo dan Stefanus Hartono Suryanto. Tuhan memberkati persembahan kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia.
berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mengakhiri tahun 2021 dengan sejahtera yang daripadamu. Jika kami sejenak menengok perjalanan hidup kami di tahun 2021, ada begitu banyak berkat-berkat dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di kesempatan yang indah ini, kami pun membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama, dan kami menyerahkannya kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang sungguh boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan segala syukur kami. Amin.
dan pelangi, kita akan bertemu. Hanya hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, Tuhan ada bersamamu sepanjang tahun 2021. Tetaplah berpegang pada janjinya sebab janjinya benar dan nyata. Terpujilah Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita boleh menikmati cintanya. Amin.